Dari bangku ini, semua orang terlihat baik-baik saja. Yang duduk di sana kelihatan santai. Yang jalan di situ kelihatan tidak ada beban. Dan aku pernah jadi salah satu dari mereka. Duduk di alun-alun sore-sore, terlihat santai. Padahal di kepala sedang menghitung tagihan yang belum lunas. Dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kelihatan tenang dari luar itu gampang. Yang susah adalah benar-benar tenang dari dalam. Aku sering merasa ketinggalan. Teman-teman seusia sudah punya kendaraan baru, sudah bisa liburan jauh, sudah beli ini itu, dan aku masih di sini, di bangku yang sama dan dengan kondisi yang sama juga. Dan yang paling mengganggu bukan kondisinya, tapi pertanyaan di kepala sendiri. Apa ada yang salah denganku? Tapi sebelum lanjut, aku mau bilang dulu, kalau mungkin bukan cuma aku yang seperti itu. Dan itu bukan sebuah bukti kalau aku malas, tidak becus, dan tidak bisa berubah. Yang tidak kita lihat dari orang-orang di sini adalah konteksnya. Teman yang kendaraannya baru, mungkin saja dia menyicil 2 tahun dan tiap bulannya gelisah. Atau yang liburannya bagus di medsos, mungkin foto itu diambil sekali dalam setahun dan selebihnya hidupnya biasa aja. Kita membandingin keseluruhan hidup kita sama highlight orang lain. Dan itu pertandingan yang dari awal sudah tidak adil. Karena kita tidak punya data yang cukup lengkap untuk mengkotak-kotakan mereka. Hopeless itu bukan berarti pemalas. Hopeless itu orang yang sudah terlalu lama merasa usahanya tidak kemana-mana dan tidak jadi apa-apa. Terus menyerah duluan sebelum mulai. Menariknya, aku juga pernah di situ. Dan masalahnya bukan kurang motivasi. Masalahnya adalah standar yang kita pakai buat mengukur kemajuan kita, itu pakai standar orang lain, yang hidupnya beda, konteksnya beda, mulainya juga beda dengan kita. Aku tidak mau bilang semua orang punya jalannya masing-masing. Karena itu kalimat yang klise dan mungkin semua orang juga tahu itu. Yang aku mau garis bawahi di sini hanyalah mulai saja dulu dari angka yang kita punya sekarang. Bukan angka yang kita harap ada. Kalau sekarang kamu cuma bisa sisihkan 50.000 sebulan, ya, itu titik mulainya. Bukan karena 50.000-nya itu, tapi karena orang yang bisa pegang 50.000 dengan sadar itu, lebih siap untuk pegang 500.000 nanti, dibandingkan orang yang menunggu kondisinya sempurna dulu, baru mau mulai. Bertumbuh sedikit saja secara finansial, buat orang yang hopeless, itu bentuknya bukan angka dulu. Bentuknya lebih ke hari ini berhenti memperhitungkan kepunyaan orang lain dan mulai menghitung punya kita sendiri. Hari ini kamu mencoba satu hal kecil yang bisa kamu kontrol soal uangmu dan kamu benar-benar melakukannya. Apakah besok langsung berubah? Tidak juga. Tapi setidaknya kita membuktikan ke diri sendiri bahwa kita masih bisa bergerak. Dan orang yang masih bisa bergerak meskipun pelan, itu beda sama orang yang berhenti. Kamu belum berhenti. Kita tidak berhenti. Kita cuman lagi istirahat terlalu lama.